pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Pan, selalu Untuk target perolehan kursi pada pemilu 2024, PAN Kota Baru menargetkan memperoleh kursi di semua dapil dan dapat meraih unsur pimpinan DPRD Kota Baru. Kader PAN, kader PAN. Langit Kota Baru sudah biru. Langit Kota Baru sudah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di Bamega TV, TV-nya orang Kota Baru. Dan kali ini kita melakukan perbincangan ya dengan salah satu politisi yang akan melaju di pemilu 2024 dari Partai Amanat Nasional, Bung Syahriansah, atau yang lebih dikenal oleh publik Kota Baru yaitu Om Inyik Panglima Wira. Selamat datang di BTV. Ya, terima kasih Om Ibnu. Iya. Wah, hari ini tampak segar sekali beliau. Iyalah. Ya. Nah, ini kita tahu bahwa Anda ini kan dikenal sebagai aktivis yang sudah cukup lama ya, malang melintang dalam dunia pergerakan di Kota Baru. Kemudian Anda memilih untuk kemudian terjun ke dunia politik praktis di pemilu 2024. Apa yang menjadi kemudian motivasi ataupun keinginan Anda sehingga harus kemudian terjun ke politik praktis? Silakan. Ya, sebelumnya selamat sore dulu warga Banua Saijan. Salam sehat dan salam penuh harapan. Apa yang tadi ditanyakan bahwa apa motivasi saya untuk masuk mengikuti pemilihan legislatif, karena dulu tahun 2000-an sampai sekarang kita masih menjadi dewan jalanan. Kenapa jadi dewan jalanan? Ya karena banyaknya suara masyarakat yang kadang tidak sampai ke dewan, dan melalui kita sebagai lembaga swadaya masyarakat maka kita sering menyuarakan hal itu. Nah, di 2024 ini kita berpikirnya ke depan bahwa untuk bisa menyampaikan dan meloloskan aspirasi masyarakat itu ternyata tidak hanya sebagai dewan jalanan, namun juga kita harus lebih masuk ke dalam sistem menjadi seorang legislatif sehingga kita punya kemampuan dan kuasa untuk merealisasikan aspirasi masyarakat itu. Karena nonsen tanpa kita masuk ke dalam sistem maka kita hanya bisa teriak-teriak saja dan bisa didengar bisa tidak. Tapi dengan kita menjadi seorang legislatif kita bisa memutuskan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita realisasikan. Ya. Gitu. Oke. Tak dapat dipungkiri bahwa ketika seseorang ingin maju ke kursi legislatif itu kemudian berhubungan langsung dengan calon pemilih ya. Iya. Itu sering kali mereka mengatakan bahwa wah mereka sudah bosan mungkin diberi janji dan sebagainya. Nah, menyikapi sikap masyarakat yang secara umum seperti itu, apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan, tawarkan ke masyarakat sehingga ketika di lapangan masyarakat banyak menyampaikan tentang yang mungkin para caleg-caleg ini hanya datang pada saat diperlukan ataupun memberikan janji-janji harapan semata. Silakan. Jadi opini di masyarakat itu yang selama ini kadang sudah terbenam di otak mereka bahwa wah lagi mau calon saja kayaknya mau turun, tapi setelahnya. Nah, kita berharap, kita tidak memungkiri ada masyarakat yang apatis terhadap itu. Namun tidak sedikit juga yang masih peduli dan berharap banyak melalui anggota legislatif. Kita
meyakinkan masyarakat itu dengan melihat selama ini kita berjuang untuk masyarakat di luar sistem itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem. Nah, untuk masuk ke dalam sistem tadi, kebetulan juga kita sudah mempunyai jalur melalui partai. Kebetulan juga kita pengurus partai yang diberikan kesempatan untuk maju di wilayah Dapil 1 ini, khususnya di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Sebuku, dan Pulau Laut Sigap. Kita berharap dengan majunya kita, masyarakat bisa memberikan responsifnya terhadap kita, dan mereka tentu punya penilaian masing-masing terhadap saya, apalagi, dan itu semua kita serahkan ke masyarakat. Ya. Kalau mungkin secara spesifik ya, supaya lebih konkret, yang ingin Bung Syahri perjuangkan kalau nanti terpilih, ya, yang lebih konkret itu bisa disebutkan kira-kira apa supaya tidak normatif atau umum, yang sifatnya khusus, apa kira-kira untuk masalah Kota Baru yang ingin diperjuangkan? Jadi gini, di Kota Baru ini sumber daya alam sangat melimpah, namun sumber daya manusia itu kita agak sedikit kurang, seperti yang sudah kita tahu. Banyaknya pengangguran juga, ketimpangan sosial, sehingga kita berkeinginan untuk bisa merealisasikan keinginan masyarakat, terutama lapangan kerja mungkin. Lapangan kerja, begitu banyak investasi luar masuk ke Kota Baru, namun yang bekerja itu kita lihat hampir banyak orang luar. Padahal kita di sini juga punya sudah politeknik. Nah, setelah itu untuk realisasi putra daerah sendiri itu agak kurang dari sektor tenaga kerja. Nah, kita berkeinginan ini tidak akan terjadi lagi, dan kita akan berjuang di tingkat legislatif untuk memperjuangkan itu, bahwa mau tidak mau yang investasi itu harus mengutamakan tenaga kerja lokal dulu lah. Kalau yang skill bolehlah di luar, tapi utamakan dulu yang lokal. Salah satunya itu. Yang kedua juga mungkin permasalahan Kota Baru ini multi etnis atau apa? Bukan. Multi kompleks. Permasalahan. Termasuk salah satunya tadi masalah air. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar warga Kota Baru itu adalah air. Yang selama ini kadang-kadang saat kemarau 2 bulan tidak turun hujan, maka masyarakat sudah teriak-teriak. Nah, kita berkeinginan ini bisa selesai dengan kita bisa duduk di legislatif. Karena apa? Kita paham bahwa Kota Baru ini bukan wadah sumber air, tapi wadah tangkapan air hujan dan serapan. Nah, namun kalau bisa kita kecualikan itu, kita punya bahan baku yang lebih melimpah di wilayah Pulau Timur. Kenapa tidak dilakukan pipanisasi saja dari Pulau Timur ke wilayah Pulau Laut Utara, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan Banyu itu sendiri nantinya. Nah, dengan di legislatif kita bisa memberikan nanti masukan, ya kan? Kalau perlu kita perjuangkan habis-habisan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini dulu. Ya, mungkin kalau boleh tahu, kalau orang mau mencari pemilih itu kan ada segmennya. Nah, sasaran Anda nih pemilih di segmen apa yang ingin Anda sasar untuk bisa menjadi pendukung atau yang kemudian nanti memilih saudara? Ya, terutama untuk segmen pemilih milenial sepertinya. Karena kita memahami mereka milenial ini masih mempunyai rasa idealitas yang tinggi. Ya. Sehingga kita berharap dengan milenial itu, karena akan jauh dari masalah money politik. Gitu. Yang kedua setelah itu mungkin di tingkat intelektual ke atas, selebihnya nanti masyarakat ke bawah. Tapi yang pertama prioritas adalah milenial. Jadi menyasar ke segmen pemilih muda gitu ya, yang ingin Anda katakan. Nah,
Kalau dari sisi modal sosial atau apa yang sudah Anda perjuangkan untuk masyarakat Kota Baru tadi sejak era tahun 2000-an, mungkin sudah tidak diragukan. Nah, tapi kalau mengikuti kontestasi politik itu tak lepas dari modal finansial. Nah, ini bagaimana Anda menyikapi yang katanya kalau ingin maju ke dunia politik atau menjadi legislator itu harus mempunyai finansial yang besar. Anda menyikapi soal modal finansial ini seperti apa? Jadi gini, di dalam sebuah perjuangan mau tidak mau memang kita harus menyiapkan sebuah finansial untuk mendukung sebuah perjuangan itu. Bahkan di zaman kemerdekaan dulu pun negara Republik Indonesia sebelumnya juga berhutang sampai ke Aceh untuk finansial perjuangan. Apalagi nanti kembali orang politik, tentu saat dia terjun tentu sudah siap dia dengan finansialnya, terutama untuk mendukung perjuangannya. Terlepas dari masalah money politik tadi, tapi untuk perjuangan dia dulu lah. Kos politik ya istilahnya, kos Memang, politik. ya, kos politik. Memang kita tidak memungkiri kos politik ini agak tinggi. Saat ini apalagi 2024 kos politik untuk pileg ini kayaknya terlalu tinggi. Dan masyarakat Kota Baru juga sudah pinter kayaknya. Ya. Perjuangan di Kota Baru ini khususnya Dapil 1 itu memang saya anggap terlalu berat. Ya. Sangat-sangat berat. Kalau boleh dibilang ini wilayahnya grup, kalau istilah sepak bola ini grup neraka lah, Dapil 1 nih. Dapil 1 karena apa? Kita kadang memungkiri 60-70% masyarakat kita di wilayah Dapil 1 ini khususnya itu masyarakat transaksional. Artinya ada duit, ada suara. Tapi kita masuk, kita hadir akan memberikan pemahaman kepada mereka dulu. Nah, ini juga ada beredar di masyarakat, mungkin juga ada tokoh pemuda nih yang mengatakan bahwa ada istilah kalau caleg duafa nih. Nah, apakah Anda menyikapi sebaik caleg, apakah Anda nih misalkan menyikapi istilah caleg duafa sehingga karena tapi berduit itu harus lebih banyak berjuangan dan kalau berdoa di atas peci, di atas kupiah tuh bagaimana itu kira-kira tuh? Jadi menyikapi kategori itu. Kalau masalah caleg duafa, jadi tentunya yang mereka miliki pertama yang paling besar adalah doa. Oh, doa ya. Doa. Usaha jalan, tapi doa harus lebih banyak. Beda mungkin dengan yang punya finansial melebihi. Nah, jadi kalau yang duafa ini, tapi jangan lupa. Oh iya. Kalau memang sudah ditentukan yang duafa ini jadi, akan jadi. Kalau Bung Sari sendiri kira-kira dalam posisi merasa sebagai yang modalnya pas-pasan atau cukup atau gimana nih? Itu high modal. Kalau kita sih kita menempatkan yang sederhana saja. Sederhana saja. Artinya untuk bercaleg kesiapan finansial khusus untuk saya sendiri, untuk perjuangan saya sendiri, insya Allah ada. Ada. Artinya karena kita perlu bikin baliho, kita perlu jalan ke sana kemari menyambangi masyarakat, itu kan perlu dana. Benar, betul. Nah, untuk itu kita siap. Insya Allah siap. Artinya Anda ini masih yakin bahwa di luar sana masih banyak masyarakat pemilih yang kemudian memilih Anda atas dasar kapasitas yang Anda miliki dan perjuangan yang telah investasi perjuangan untuk warga Kota Baru gitu ya? Oh, sangat yakin sekali bahwa masyarakat di luar sana banyak masyarakat yang juga tidak terpengaruh dengan money politik. Masih banyak masyarakat seperti itu. Nah, dengan kita memberikan pemahaman, pengertian misi visi kita, insya Allah masyarakat Allah akan mendukung kita sepanjang kita bisa memberikan jaminan kepada mereka, terutama jaminan bahwa apa yang dibebankan ke pundak kita akan kita jalankan secara amanah. Nah, sekarang Anda tadi bicara soal janji, kemudian perjuangan tadi mengenai masalah air dan sebagainya. Nah, untuk meyakinkan masyarakat calon pemilih Anda itu apa kira-kira dalam bentuk apa perjanjian atau apa kira-kira itu? Apa hanya ngomong saja atau gimana? Ya. Jadi gini, kalau untuk konstituen pemilih kita siap berkontrak politik. Kontrak politik silakan
masyarakat apa sih keinginannya. Apabila saya nanti duduk di legislatif, insya Allah akan saya penuhi kontrak politik itu. Jadi itu modelnya bagaimana? Tertulis atau? Tertulis, harus tertulis. Jadi masyarakat silakan apa keinginannya silakan tuangkan dalam suatu perjanjian, kontrak politik namanya. Dan saya akan siap tanda tangan dan siap berjanji untuk melaksanakan itu secara amanah. Itu bentuk komitmen ya, bentuk terhadap komitmen janji-janji terhadap yang janji disampaikan, termasuk perjuangan-perjuangan yang akan dilakukan. Jadi beliau ini nanti akan ada bentuk kontrak politik tertulis. Nah, jadi kalau nanti ketemu beliau tidak hanya janji dalam bentuk tulisan, tertulis lah, tapi tertulis pakai materai gitu ya. Silakan mau pakai materai mau tidak, yang penting begitu ada kontrak politik, ada materai, silakan kita tanda tangan. Jadi sehingga masyarakat dengan jaminan itu mereka merasa aman, nyaman dan yakin bahwa ini akan dilaksanakan oleh. Karena kalau omongan bisa kadang lepas. Tapi dengan kontrak politik itu tertulis kan jelas. Nah, artinya Anda ini sudah siap lahir batin untuk ikut di Insya Allah ini. Lahir batin kita siap, kalah menang kita siap. Oke. Ya, jadi ini di Nyalek Dapil mana? Dapil 1 wilayah Kecamatan Pulau Sebuku, Pulau Laut Timur, Pulau Cigam dan Kota Pulau Laut Utara. Oke. Mungkin silakan terakhir yang ingin disampaikan ya untuk calon pemilih atau konstituen kita sebagai closing statement untuk apa yang ingin Anda perjuangkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Kota Baru, saya Sahriansah dengan ini memohon izin dan restu Bubuhan Pian Seberataan untuk maju menjadi calon legislatif khususnya di Dapil 1 Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Cigam dan Pulau Laut Utara. Mudah-mudahan amanah yang Pian berikan menjadi tanggung jawab saya dan beban saya untuk saya laksanakan. Insya Allah apabila saya terpilih di legislatif, apa yang dibebankan kepada saya akan saya jalankan secara amanah. Maka dari itu sekali lagi saya memohon dukungan dan restu Bubuhan Pian untuk pencalekan Ulun di Dapil 1 khususnya dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 12. Mudah-mudahan Pian coblos. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik pemirsa BTV sekalian, demikian tadi bincang kita dengan calon legislator dari Partai Amanat Nasional Dapil 1 Bung Sahriansah. Dan ini merupakan tayangan kita dalam menyongsong pemilu 2024, dan untuk pilihan kita kembalikan kepada para pemirsa BTV sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada sesi-sesi perbincangan dengan beberapa politisi lain baik dari PAN maupun dari partai-partai lain yang ada di khususnya caleg DPRD Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.